Barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil jabbar muqawwirul laili 'alan nahar tabsiratan liulil qulubi wal absar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan kita nikmat. Saya mengajak kita semua, mari kita pergunakan nikmat yang Allah berikan dengan beribadah di jalan Allah. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya, dimudahkan untuk menjadikan beliau sebagai qudwatul hasanah, dan mudah-mudahan juga pada hari kiamat kita bersama dengan orang-orang yang kita sayangi mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Mengawali tausiah pada pagi ini, kita mulai dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pagi ini kita akan bahas tentang orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini agak ngeri nih materinya. Jadi memang di dalam beberapa dalil kita mendapati ada orang-orang yang dia dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Sebelum kita masuk ke sana, kita mesti tahu dulu apa itu laknat. Masuk ke dalam ta'rifnya dulu. Secara bahasa, laknat itu adalah bisa ada yang mendefinisikannya at-tardu min rahmatillah. Ada lagi mengatakan al-ibti'ad min rahmatillah. Orang yang dilaknat itu artinya laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi siapapun yang dilaknat oleh Allah, dia tidak akan mendapati rahmat dari Allah. Dalam KBBI, laknat itu artinya kutukan. Nah, jadi terjemahan bahasa Indonesianya, laknat itu artinya kutukan. Bisa juga bermakna doa atau kata-kata yang bisa menyebabkan orang yang dilaknat tadi mendapat bencana. Nah, ini dalam KBBI. Di dalam Al-Quran, kata laknat banyak disebutkan. Di antaranya ada di Quran surah Al-Ma'idah ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Orang-orang kafir dari Bani Israel, kata Allah, mereka dilaknat lewat lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Apa penyebabnya? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka melampaui batas. Orang-orang kafir dari Bani Israel, dari anak cucunya Nabi Yakub. Ada yang kufur, ya tentu ada yang beriman. Nah, yang dilaknat itu adalah mereka yang bermaksiat kepada Allah dan melampaui batas. Jadi tidak semua Bani Israel itu melampaui batas, ya, seperti yang dulu pernah kita sampaikan. Belum tentu Bani Israel itu Yahudi, tapi setiap Yahudi pasti Bani Israel. Dan Bani Israel pun tidak semuanya melampaui batas. Nabi Yakub Bani Israel, Nabi Yusuf Bani Israel. Kenyataannya beliau orang yang beriman. Ya, yang dilaknat itu adalah Yahuda dan beberapa saudara beliau yang lain. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, jadi intinya laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Laknat ini bisa dari dua sudut. Kalau laknat itu datangnya dari Allah, berarti orang yang dilaknat oleh Allah, dia tidak akan mendapati rahmat dari Allah. Rahmat Allah ini jamaah yang dimuliakan Allah sangat penting bagi kita. Kalau kita tidak dirahmat oleh Allah, hidup kita nggak akan berkah. Walaupun duit kita banyak,
Walaupun rumah kita bagus, mobil kita bagus, muka kita ganteng, bini kita cikar, anak kita pinter, punya kekuasaan, dipuja-dipuji orang, mendilaknat ke Allah, sia-sia semuanya. Ini di dunia. Sedangkan di akhirat, orang yang dilaknat oleh Allah tidak akan mendapatkan surga. Orang yang dilaknat oleh Allah tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Dalam sebuah hadis bahkan Nabi mengatakan, kita ini bukan masuk surga karena amal kita, bukan. Jadi maaf, jangan terlalu pede dengan amal kita. Kita masuk surga bukan karena amal kita. Yang ngomong macam ini bukan saya, Rasulullah. Di dalam sebuah hadis, kalian itu kata Nabi tidak masuk surga karena amal kalian. Lalu ada sahabat yang bertanya, bagaimana dengan antum ya Rasul? Iya, saya pun sama kata Nabi. Saya tidak masuk surga karena amal saya. Terus apa yang menyebabkan kita masuk surga? Rahmat Allah. Jadi jangan dianggap remeh masalah laknat ini. Kalau kita tidak memahami, kita bisa tidak mendapatkan rahmat Allah. Nah, kita masuk surga gara-gara rahmat Allah. Tapi tidak mungkin mendapatkan rahmat Allah kalau kita tidak beramal. Tidak mungkin mendapatkan rahmat Allah kalau kita tidak beribadah. Jangan kulik ngomong omongan macam ya percuma pun kita beribadah. Nah, itu cara mikir yang salah gitu, ya. Sama seperti ada ayat dalam Al-Qur'an, fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Kalau macam ya berarti percuma dong kita sholat. Bukan gitu mikirnya. Kalau yang sholat aja bisa celaka, macam mana dengan yang tidak sholat? Lebih celaka lagi. Nah, mikir yang benar macam itu. Nah, kita juga tidak masuk surga bukan karena amal kita. Ya, kita masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat dari Allah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, lalu laknat ini juga bisa juga datangnya dari sudut makhluk, bukan dari khalik. Kalau dari khalik tadi kita terputus mendapatkan rahmat, sedangkan dari makhluk, kalau itu disebut laknat, itu artinya dia mendoakan. Karena manusia tidak bisa melaknat manusia, dalam artian dia tidak bisa memutuskan rahmat kepada orang lain. Semuanya dari Allah rahmat itu. Namun manusia ketika dia melaknat seseorang atau makhluk ketika melaknat makhluk yang lain, itu artinya dia hanya bisa mendoakan. Keputusan tetap di Allah. Nah, tinggal pertanyaannya, boleh tidak sesama manusia kita melaknat? Nah, ulama sepakat yang boleh melaknat itu hanya Allah dan Rasulnya. Jadi sesama muslim kita tidak boleh saling melaknat. Mana dalilnya? Banyak. Kalau kita kaji dalil dari Al-Quran dan hadis, di hadis Nabi aja udah banyak ini. Di antaranya ada riwayat Imam Al-Bukhari dari Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la'ana mu'mina," barang siapa melaknat seorang mukmin, fahuwa kaqatlih, maka hukumnya sama seperti membunuhnya. Ini dalil pertama yang mengharamkan manusia tidak boleh melaknat sesama manusia. Muslim tidak boleh melaknat sesama muslim, ya. Karena melaknat seorang mukmin itu hukumnya sama seperti membunuhnya. Wa man qadzafa mu'mina bi kufrin fahuwa kaqatlih, pun sama. Barang siapa berani mengkafirkan sesama mukmin, dia hukumnya sama dengan membunuhnya. Kan sekarang mudah sekali orang, ya, melaknat sesama muslim, menghukumi sesama mukmin, ya, dengan hukum yang takfir atau apapun itu bentuknya, maka itu sama dengan membunuhnya. Jadi tidak boleh. Dalil pertama. Dalil yang kedua yang melarang kita melaknat adalah hadis riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, la yambaghi lisiddiqin ayyakuna la'anan. Orang yang jujur imannya, kata Nabi, tidak mungkin melaknat lisannya. Jadi orang yang suka melaknat, suka mencaci maki, suka mencela, suka mengutuk, itu pasti bukan orang yang jujur imannya. Ya, iman yang kamuflase saja. Mulutnya ngomong beriman, tapi hatinya tidak beriman. Karena mukmin yang jujur itu tidak mungkin lisannya melaknat. Kemudian berikutnya, dalil yang mengharamkan kita saling melaknat itu ada di hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Disahihkan hadis ini oleh Imam Albani dalam kitabnya Shahihul Jami.
Dari Abdullah bin Mas'ud, baginda Rasulullah bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an walal li'an walal fahish walal badhi." Orang beriman, kata Nabi, tidak mungkin dia mencela. Mulutnya nggak mungkin kotor, ya, nggak mungkin ada caci maki, celaan, nggak mungkin. Walal li'an walal la'an, dan orang beriman itu tidak mungkin lisannya melaknat orang lain, nggak mungkin. Walal fahish, tidak juga mungkin mulutnya jorok. Walal badhi, tidak mungkin juga mulutnya kasar. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini sebenarnya secara tidak langsung memberikan kita informasi. Mudah sekali menilai itu orang beriman atau tidak. Lihat dari tutur katanya. Kalau tutur kata yang keluar dari lisannya celaan, hinaan, caci maki, sumpah serapah, kutukan, atau yang tidak bagus lah intinya, pasti bukan orang beriman. Karena orang beriman itu mulutnya pasti baik. Abu Hurairah pernah berkata, dikutip oleh Imam Ibnu Taimiyah ini, ucapan Abu Hurairah ini dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Al-qalbu malikun. Hati ini, kata Abu Hurairah, itu raja. Wal a'da junuduh. Sedangkan anggota tubuh yang lain selain hati itu sebenarnya tentara saja, mengikuti apa kata rajanya. Kita ini kan rakyat ngikut pemimpin, anak buah ngikut atasan. Atasan ngomong macam ni, sami'na wa ata'na, kalau rakyatnya benar, kalau anak buahnya benar. Jadi tubuh kita juga sama. Rajanya siapa dalam tubuh kita, kata Abu Hurairah? Rajanya itu adalah hati. Kalau hati kita bersih, maka tubuh kita akan melakukan perbuatan yang bersih juga. Tapi kalau hati kita kotor, hati kita penuh dengan maksiat, maka yang keluar dari tubuh kita, baik ucapan, penglihatan, pendengaran, termasuk apapun yang kita lakukan, pasti tidak benar juga. Jadi sebenarnya yang kita lakukan ini adalah gambaran dari hati kita. Dalil berikutnya yang mengharamkan kita saling melaknat ada di hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, la yakunul la'anun syufa'a'u wala syuhada'a yaumil qiyamah. Orang yang suka melaknat, orang yang suka mencaci maki, orang yang suka mencela, tidak akan mendapatkan syafaat, tidak akan mendapatkan pembelaan nanti pada hari kiamat dari Allah dan dari Rasulnya. Maka hati-hati yang suka menyalah-nyalahin orang, hati-hati yang suka memponis orang, hati-hati yang suka mencaci maki orang lain, ya, dengan apapun bentuk kalimatnya, tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan tidak akan mendapatkan pertolongan. Kemudian dalil yang berikutnya yang mengharamkan kita saling melaknat ada di hadis riwayat Imam Albani di dalam kitabnya Sahihul Jami' dari seorang sahabat namanya Samurah bin Jundub. Nabi bersabda, la tala'anu bila'natillah. Jangan kalian saling melaknat, kata Nabi, dengan cara yang Allah melaknat. Tidak boleh. Jadi biarkan Allah yang melaknat, kita jangan. Karena itu hak mutlak milik Allah, ya. Kemudian terakhir, dalil yang mengharamkan kita saling melaknat, tidak boleh melaknat, ada di hadis riwayat Imam Abu Dawud, derajat hadisnya hasan, dihasankan oleh Imam Albani. Innal abda, kata Nabi, seorang hamba, kata Nabi, idza la'ina syai'an sa'idatil la'natu ila sama. Ketika seorang hamba melaknat apapun yang dia laknat, ya, mungkin yang dia laknat manusia, mungkin yang dia laknat pekerjaan, atau mungkin benda. Ketika seorang hamba melaknat sesuatu, maka laknatnya akan naik ke langit. Fatughlaqu abwabus sama dunaha. Maka ketika laknat tadi naik ke langit, pintu-pintu langit yang di bawahnya akan tertutup. Summa tahbitu ilal ardi. Fatughlaqu abwabaha dunaha. Lalu ketika dia naik ke langit tadi, laknat tadi, ya, mau turun ke bumi dan pintu bumi sudah tertutup. Summa ta'khudhu yaminan wa shimala. Karena pintu bumi tertutup, dia akhirnya lari kemana-mana laknat tadi. Ini bahayanya kalau kita melaknat.
Ketika kita melaknat, laknat akan naik ke langit. Lalu ketika laknat naik ke langit, pintu bumi tertutup, dia mau balik ke bumi, dia nggak bisa. Akhirnya laknatnya kemana-mana. Fa'idza lam tajid masaghat raja'at ila alladhi lu'ina. Kalau ternyata laknat tadi mau ke bumi, pintu bumi tertutup, dia lari kemana-mana. Dan kalau dia tidak mendapatkan jalan keluar, kata Nabi, laknat tadi akan mencari orang yang dilaknat. Kalau memang dia layak, kata Nabi, fa in kana lidzalika ahlan, kalau dia memang layak dilaknat, maka laknat tadi akan mencapai orang yang dia laknat. Wa illa ruji'at ila qailiha. Tapi kalau orang yang dilaknat oleh seorang hamba tadi tidak pantas dilaknat, maka laknat itu akan balik kepada orang yang mengucapkan. Nah, bahaya sekali. Misal, saya membid'ahkan seseorang. Kalau ternyata orang yang saya bid'ah itu nggak layak, maka tuduhan bid'ah tadi akan Allah kembalikan kepada saya. Saya mengkafirkan seseorang. Kalau ternyata orang yang saya kafirkan itu tidak layak, maka tuduhan itu akan Allah balikkan kepada saya yang mengucapkan. Begitu juga saya melaknat seseorang. Celaka kamu, terlaknat kamu. Ternyata orang yang saya sebut tadi tidak pantas, tidak layak, maka kata Nabi, ujung-ujungnya tuduhan itu, laknat itu akan Allah kembalikan kepada orang yang mengucapkan. Makanya jangan coba-coba melaknat. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian poin kedua, setelah kita mengetahui bahwasanya haram hukumnya melaknat dengan berbagai macam dalilnya tadi, pertanyaan berikutnya, bagaimana lafaz laknat? Nah, kalimat laknat di dalam agama kita agak mirip dengan kalimat talak. Ada sorry, ada kinayah. Ada kalimatnya jelas. Ya, kalimat talak kan sama. Lah, kalau kita yang pernah belajar fikih pernikahan, ya, fikih munakahat, talak itu berdasarkan lafaznya ada dua. Ada talak sorry yang kalimatnya jelas banget, yang tidak memiliki makna kecuali talak. Yang kalimat sorry ini biasanya kalau keluar dari lisan seorang suami tidak butuh niat untuk menyatakan dia jatuh. Ketika terucap ade dak dia niat jatuh. Kalau kalimatnya sorry, ini konsekuensi hukum fikihnya. Nyesel dak nyesel jatuh. Minta maaf atau tidak jatuh. Jadi bukan berarti kamu saya cerai, kamu saya talak, lalu minta maaf kok. Macam mana yang tadi? Jangan dianggap tidak jatuh mentang-mentangnya minta maaf. Jatuh, tetap dihitung satu. Ya. Kemudian ada saksi jatuh. Kalau kalimatnya sorry, kita ngomong hukum agama ya, bukan ngomong hukum negara. Kalau hukum negara konteksnya berbeda nanti. Akan banyak kontradiksi antara hukum agama dan negara dalam masalah pernikahan dan perceraian. Ini sorry. Sorry itu contohnya apa? Kalau talak, kamu saya cerai, kamu saya talak. Mulai hari ini kamu bukan istri saya lagi. Mulai hari ini selesai pernikahan kita. Ini sorry. Ya, kalau kinayah banyak. Contoh talak kinayah itu lagi ribut, pulang ke rumah orang tua kamu. Nah, yang macam ini butuh niat dan mesti ditabayun. Si istri mesti nanya, abang ngomong macam itu apa tujuannya? Kalau ada niat mencerai, jatuh. Tapi kalau tidak, tidak. Kalau orang Bangka nyebut, malak pokek kani, bantut. Nah, ini kalimatnya bisa jadi talak, bisa jadi tidak. Tahu, malak, bantut, langok. Itu ada levelnya itu, level tidak sukanya. Langok, bantut, ya malak gitu. Kalau suami ngucapin itu ke istri, ini talak kinayah namanya. Ya, kalau dalam ada masalah ya, maka si istri mesti bertanya, ada tidak niat? Nah, kalimat laknat juga sama. Ada kalimatnya sorry, ada kalimatnya kinayah. Kalimatnya sorry, ya semoga Allah melaknatmu. Nah, ini sorry. Ya. Laknat Allah atasmu, sorry. Celaka kamu, sorry. Ya. Tapi kalau kalimatnya kinayah, ya seperti misalkan tidak berkah hidup kamu. Semoga luntang lantung lah masa. Intinya itulah. Kalau kalimatnya jelas itu namanya sorry. Tapi kalau kalimatnya pakai kiasan itu
namanya kinayah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian kita langsung masuk ke tema inti kita, siapa orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Ini ada banyak hadis yang akan kita kupas, tapi nggak semuanya bisa kita bahas karena ini sangat banyak sekali. Pagi ini kita akan bahas dulu beberapa di antaranya. Yang pertama, hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, bahwasanya Rasulullah bersabda, la'anallah, Allah melaknat 4 golongan di hadis ini. La'anallah, Allah melaknat pertama, man la'ana walidahu, barang siapa melaknat orang tuanya, mencaci maki, mencela orang tuanya. Ini golongan pertama yang dilaknat oleh Allah. Siapa yang melaknat orang tuanya dengan segala macam bentuk laknatnya. Yang kedua yang dilaknat oleh Allah, kata Rasulullah, wala'anallah man dzabaha li ghairillah, yang menyembelih niatnya bukan untuk Allah, atau menyembelih tidak menyebut nama Allah juga termasuk dalam kategori ini. Termasuk mereka yang menyembelih sesajen, hewan-hewan tapi dipersembahkan bukan untuk Allah. Ini dilaknat. Kan banyak tuh orang yang menyembelih sapi, kepala adi ke laut, atau nyembelih sapi, kambing ditaruh di bawah pohon. Yang macam ini dilaknat oleh Allah. Yang ketiga, yang dilaknat oleh Allah, kata Rasulullah, wala'anallah man awa muhditha, barang siapa yang melindungi pelaku kemaksiatan, dilaknat. Ya. Dan yang ketiga, yang keempat, wala'anallah man ghayyara manaral ardi, yang merubah patok tanah. Itu dilaknat. Kalau merubah patok tanah aja dilaknat, macam mana dengan yang ngambil tanah orang? Lebih dilaknat lagi. Ya, nah ini 4 golongan pertama yang dilaknat. Ini yang akan kita kupas pagi ini. Yang pertama yang dilaknat adalah man la'ana walidahu, barang siapa yang berani melaknat orang tuanya. Ya tentu ini adalah dosa besar, karena melaknat orang tua itu bagian dari uququl walidaini, durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua itu dosa besar. Di hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan beberapa perawi hadis yang lain dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya, Rasulullah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, mau nggak kalian, kata Nabi, aku kasih tahu dosa besar yang paling besar. Dosa besar ada yang lebih besar lagi, magana dosa besar. Ya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, mau nggak kalian aku kasih tahu, kata Nabi, dosa besar yang paling besar. 3 kali Nabi mengucapkannya. Ala unabbiukum bi akbaril kabair salatan. Pertama kata Nabi, al-isyraku billah, syirik. Syirik itu dosa besar yang paling besar. Di urutan pertama itu syirik. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Darda, Nabi itu, kata Abu Darda, berwasiat kepadaku dengan 3 wasiat. Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Wasiat pertama, alla tusyrik billahi syai'a, jangan berbuat syirik, kata Nabi kepada Abu Darda. Ini wasiat kepada kita. Wa in qutti'ta, walaupun tubuh kalian dimutilasi hidup-hidup, kata Nabi, wa hurriqata, walaupun kalian dibakar hidup-hidup. Walaupun dimutilasi, dipotong tubuh kita hidup-hidup, dibakar hidup-hidup, supaya berbuat syirik jangan. Kenapa? Karena syirik ini menghanguskan amal kita. La in asyrakta la yahbatunna amaluka. Kalian berbuat syirik, kata Allah, habis amal kalian. Ada orang sholat 5 waktu berjamaah ke masjid, tapi agak bedukun lah, habis pahala sembahyang. Ada orang berbuat syirik, walaupun dia rutin berangkat haji umroh tiap tahun, nggak ada nilai di hadapan Allah. Walaupun dia sering duduk di majelis ilmu macam nih, berbuat syirik, kelar hidup. Ya, makanya teman-teman jangan berbuat syirik. Karena ini dosa besar yang paling besar, sekaligus dosa yang akan menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Tidak pacak keluar lagi. Kalau kita lah berbuat syirik itu. Kita nih sebenarnya kalau bermaksiat, melakukan dosa, insya Allah ujung-ujungnya masuk surga. Insya Allah. Dengan syarat dosanya bukan dosa yang menyebabkan kita kekal dalam neraka.
Teman-teman yang dimuliakan Allah. Lalu apa lagi? Dosa besar yang paling besar. Yang kedua kata Nabi, wa uququl walidaini. Durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua tuh dosa besar yang paling besar di urutan kedua. Karena di dalam Al-Quran dan hadis memang Allah sering gandengkan hak Allah dengan hak orang tua. Itu menunjukkan ridho Allah tergantung ridho orang tua. Murka Allah tergantung murka orang tua. Maka jangan sampai kita durhaka sama orang tua. Ya, kita ini tidak jadi apelah kalau bukan karena makbak kita. Bayangkan kalau kita dilahirkan dari orang tua yang Yahudi, mungkin sekarang munuh orang gawi gitu ya. Kenapa kita sekarang Muslim? Karena diantaranya penyebabnya makbak kita Muslim. Makanya nikmat terbesar kita selain Rasulullah, selain iman dan Islam, orang tua kita. Makanya Rasulullah di dalam hadis yang lain menyebutkan juga salasun, 3 golongan kata Nabi, la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Tidak akan Allah tengok nanti pada hari kiamat, wala yadkhulunal jannah, dan tidak akan masuk surga. Urutan pertamanya al-aqu walidayhi, anak yang durhaka sama orang tua. Nah, apa bentuk kedurhakaan? Bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Bahkan bisa dengan sikap. Bentuk durhaka dengan perbuatan, ya, mukul orang tua, nyeret orang tua, kan banyak tuh di video-video tuh. Bahkan munuh orang tua pun ada, durhaka. Dengan lisan, dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uff. Orang Arab tuh sering bilang uff. Kalau bahasa kita tuh ah. Kalau kita lagi kecil misalkan, Firdaus gila beli gulai ke toko, mak nih nyuruh ke terus, itu udah durhaka, kalimat Cuma orang Arab bukan uff. Orang Arab itu aja udah durhaka, apalagi melaknat. Makanya teman-teman yang dimuliakan Allah, barang siapa yang melaknat orang tuanya, dia akan dilaknat oleh Allah. Mengapa pertanyaannya? Karena kalimat laknat ke orang tua itu satu di antara bentuk durhaka seorang anak kepada orang tua. Jadi jangan coba-coba melaknat orang tua, ya. Termasuk mertua. Mertua juga orang tua kita. Ya, jangan nganggap orang tua kita cuma makbak kita. Makbak istri kita juga orang tua kita. Ini kita tidak melaknat makbak, mertua yang dilaknat. Tidak jadi juga, ya. Bayangkan kalau makbak kita dilaknat sama istri kita, pasti kita nggak mau juga kan? Nah, begitu juga istri kita. Jadi ayo, berkali-kali saya sampaikan teman-teman, tidak ada beda antara orang tua dan mertua. Ya, kedudukannya sama. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua yang dilaknat oleh Allah dalam hadis ini adalah wala'anallah man dzabaha li ghairillah, yaitu mereka yang menyembelih bukan karena Allah. Menyembelih itu untuk Allah, tidak boleh untuk selain Allah. Dalilnya mana? Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ayat yang kedua, salatlah karena Allah, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban karena Allah. Jadi nggak boleh kepada selain Allah. Jangan sampai supaya terpilih jadi apa, misalkan nyembelih sapi tapi dipotong niatnya bukan karena Allah. Jangan sampai supaya hasil lautnya banyak, akhirnya dia nyembelih kambing kepalanya ke laut, tidak boleh gitu ya. Kemudian dalil yang kedua yang mengharamkan kita menyembelih atas selain Allah banyak. Ya, diantaranya misalkan Al-An'am ayat 118. Fakulu mimma dzukira rasulullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Silakan makan kata Allah hewan yang disembelih karena Allah dan menyebut nama Allah kalau kalian beriman. Nah, dikaitkan dengan kata iman. Berarti kalau ada orang menyembelih niatnya bukan karena Allah, bukan orang beriman. Walaupun yang pakai sungkok, walaupun yang pakai sorban, walaupun yang pakai jubah, walaupun yang dipanggil ustadz kiai sekalipun. Kalau nyembelihnya bukan karena Allah dan untuk Allah, itu pasti bukan orang beriman. Yang kedua, Al-An'am 119-nya, wa malakum alla ta'kulu mimma dzukira rasulullahi alaihi wa qad fassala lakum ma hurrima alaikum. Mengapa kalian kata Allah tidak menyembelih
atas nama Allah, menyebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Kemudian dalil yang ketiga, Al-An'am 121-nya, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqun. Jangan kalian memakan hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, karena itu adalah kefasikan, kemaksiatan. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian berikutnya yang dilaknat oleh Allah adalah man awa muhditha, yaitu orang yang melindungi pelaku kemaksiatan. Mengapa orang yang melindungi pelaku kemaksiatan itu dilaknat oleh Allah walaupun dia tidak bermaksiat? Karena membela kemaksiatan sama dengan melakukan kemaksiatan. Teman-teman pasti pernah tahu dengar cerita istrinya Nabi Lut ikut diazab bersama dengan kaum Sodom. Apakah istri Nabi Lut itu LGBT? Jawabannya tidak, normal dia. Nabi Lut punya anak dari istrinya, normal. Tapi mengapa dia ikut diazab? Di Al-A'raf ayat 82, fa'anjainahu, kami selamatkan Nabi Lut, kata Allah, wa ahlahu, keluarganya, illa imra'atah, kecuali istrinya, kanat minal ghabirin, dia termasuk orang yang diazab. Kenapa ikut diazab? Bukan karena dia LGBT, bukan karena dia ikut lesbi, homo dan seterusnya, normal, tapi karena dia mendukung LGBT. Jadi hati-hati. Orang-orang yang mendukung kemaksiatan, walaupun dia tidak bermaksiat, dia ikut diazab. Ya, dilaknat oleh Allah. Ya, kita memang tidak misalkan tidak minum arak, tapi karena mendukung orang-orang yang meminum arak, ikut dilaknat. Ya, kita mungkin tidak berzina, tapi karena mendukung pelaku zina, ya seperti istrinya Nabi Lut tadi. Makanya orang-orang yang mendukung atau membela pelaku-pelaku kemaksiatan ikut dilaknat oleh Allah. Al-Maidah ayat 2 kita diminta tolong menolong itu dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam kemaksiatan. Terakhir, orang yang dilaknat oleh Allah di dalam hadis ini adalah man ghayyara manaral ardi, barang siapa yang merubah patok tanah. Digesernya, kan sekarang ini banyak tuh kasus-kasus yang macam ya, patok kita digeser kayak dia ya. Mengapa orang yang memindahkan patok tanah itu dilaknat oleh Allah? Karena azab bagi mereka yang memindahkan patokan tanah itu sangat berat. Riwayat Imam Muslim 1610, man iqtata'a shibran minal ardi zulma, barang siapa memindahkan satu jengkal saja, kata Nabi, patok tanah, digesernya sejengkal, enggak ya, bukan semeter, digesernya satu jengkal saja patok tanah yang bukan hak dia secara zalim, tawwaqahullahu iyyahu yaumal qiyamah min sab'i ardin, Allah akan azab dia dengan 7 lapis bumi. Berat sekali. Jadi gara-gara memindahkan patok tanah tadi, azabnya sangat berat, sehingga wajar dilaknat oleh Allah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ini yang bisa saya sampaikan, karena tadi saya tengok siko orang keluar, tersinggung lah asal. Ini karena dia keluar lagi, jadilah. Ya, karena teman-teman belum merasakan kalau kita lagi ngomong orang keluar itu lain asal. Ustaz Johan pastilah tahu kok. Kalau kita tengah ceramah, tengah ngomong orang keluar tuh kita ngerasa tidak dianggap apa-apa. Ya, tapi ini masya Allah, jazakumullah. Mudah-mudahan yang hadir ini, yang masih bertahan ini, orang-orang yang saya percaya punya adab. Karena kita sebenarnya dalam majelis menuntut ilmu itu ada adabnya. Kalau mau keluar, kecuali kondisinya darurat ya, keluar pun tidak dinyelonong bae, angkat tangan. Itu adab kita. Kalau kita langsung keluar, nah itu adab kita sama orang yang ngomong itu tidak bagus. Ini kok bukan tersinggung, madah bae. Tidak dia tersinggung, tidak, cuma madah bae. Nah, maksud saya ke depannya kalau teman-teman pengen keluar, siapapun yang sedang tausiah di sini, walaupun mungkin umurnya lebih muda, walaupun ilmunya lebih sedikit, siapapun pokoknya hargai. Ya, teman-teman ya. Dan ini alhamdulillah masya Allah orang-orang yang beradab.
Imam Syafi'i pernah mengatakan, saya lebih menghargai orang yang beradab dibandingkan orang yang berilmu. Orang berilmu belum tentu beradab, tapi orang beradab pasti berilmu. Ya. Bahkan urutannya, iman sebelum adab, adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Itu urutannya. Kenapa iman didahulukan sebelum adab, sebelum ilmu, sebelum amal? Karena iman ini pondasi segala hal. Kenapa adab didahulukan sebelum ilmu? Percuma ilmu banyak kalau tidak beradab. Dan ilmu kita tidak akan berkah kalau kita nuntut ilmu tidak beradab. Ya, di pesantren gitu. Kalau ada orang tua yang kurang ajar sama ustadz dan ustazah, Allah cabut keberkahan ilmu dari anak-anaknya. Di sekolah juga sama. Maka jangan pernah ada orang tua yang kurang ajar sama guru-guru. Kadang kan kita nih orang tua nengok guru anak kita lebih muda, ilmunya mungkin lebih dikit daripada kita. Kita kurang ajar. Tuh dicabut keberkahan ilmu anak kita. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai itu terjadi pun dalam majelis seperti ini, ya. Suatu saat mungkin ada ustadz yang lain atau siapapun pokoknya yang menyampaikan tausiah di sini maupun di tempat lain. Kalaupun kita masih keluar, ya dengan cara yang baik, angkat tangan. Nah, itu bagian dari adab. Ya, jangan cot, siko. Itu kan kalimat tidak langsung, ustadz jadilah ustadz ceramah tuh. Nah, itu mana? Jazakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang beriman, berilmu, beramal dan beradab juga, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini Allah ridho. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.